Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu. Semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting, semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke, kita akan mulai untuk membuka satu persatu peruntungan yang ada di hari ini. Yang pertama adalah Aquarius. Ratu Tongkat. Wah, sedang menyemangati diri, sedang membangkitkan keinginan untuk bisa berjuang, bergerak, menyelesaikan semua tugas hari ini. Jangan sampai kendor semangatnya. Harus fokus dengan target-target, tugas-tugas dan rencana-rencana yang sudah disiapkan supaya hari ini hal-hal yang ingin dikerjakan, hal-hal yang ingin dituntaskan, aktivitas yang ingin dilakukan ya. Jadi nggak ada satupun yang membuat jadi malas gitu. Jadi kalau yang hari ini menikmati suasana santai dengan keluarga, ingin bepergian, rencanakan dengan baik segala aktivitasnya, semoga semuanya lancar. Tapi yang tetap bertugas, kan ada tuh yang tetap bergiat atau bekerja di pelayanan jasa gitu ya, misalnya bekerja di rumah sakit, di pusat perbelanjaan, di mana lagi tempat hiburan ya, misalnya di bioskop, kemudian di bandara. Nah, banyak sekali tempat-tempat yang tetap banyak orang yang tetap bekerja atau beraktivitas. Apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, semoga hari ini Anda betul-betul menunjukkan kualitasnya, menunjukkan semangatnya, menunjukkan hal-hal yang positif sehingga hari ini membawa manfaat yang besar ya. Dan buat yang berpasangan, ini Ratu Tongkat, gambaran di mana seseorang ingin menunjukkan kemampuannya, kualitasnya, kejujurannya, komitmennya. Nah, hari ini mungkin Anda ingin merealisasikan janjinya atau niatnya untuk membuat pasangan happy, membuat pasangan bersuka cita, menikmati hari yang spesial, hari yang dimana tidak terlalu dikejar-kejar oleh berbagai kegiatan dan tuntutan kerja, membuat Anda ingin terus bersama dia dan mengisi waktu yang ada dengan obrolan yang berkualitas. Dan hindarkan pertengkaran kalau pembahasan yang terkait tentang cemburu, tentang seseorang, tentang hal-hal yang hanya membakar rasa marah sehingga bisa mengganggu kemesraan hubungan, hindarkan ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini Anda merasa jauh lebih enjoy dengan kesendirian dan juga sesuatu yang tidak membebani pikiran, nah dinikmati saja ya. Tapi kalau yang saat ini sedang melakukan pendekatan karena ada figur seseorang yang membuat hati Anda jatuh hati, jatuh cinta, terbayang-bayang karismanya. Nah, ini mungkin butuh strategi yang tepat untuk bisa melakukan pendekatan pelan-pelan. Jangan terlalu agresif, nanti dia malah mabur ya, terbang. Lebih baik pendekatannya yang pelan tapi pasti ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces. Raja Pedang, elemen angin, terkait dengan pikiran. Ada strategi, ada rencana, ada kekuatan dari fisik Anda ingin melakukan kegiatan yang betul-betul full of attention ya. Jadi perhatiannya nggak sedikit tapi all out, karena kegiatan yang luar biasa ini membuat Anda harus mengerahkan segala energi, segala kemampuan, segala potensi yang ada dalam diri Anda supaya kegiatannya hari ini berjalan dengan lancar, urusan-urusannya lancar, janji-janjinya terrealisasi, ditepati gitu ya. Dan Anda menunjukkan bahwa
jika sudah mengatakan satu janji dengan seseorang, Anda berusaha menepati, dan ini terkait dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup yang berkaitan dengan serangkaian acara, serangkaian aktivitas, serangkaian rencana yang juga menunjukkan kualitas diri Anda. Mudah-mudahan apapun itu, hari ini segala urusan yang bisa mengganggu pikiran, yang membuat susah langkah Anda dapat tersingkirkan dan semua berjalan dengan lancar. Yang penting semangat ya. Tujuannya adalah untuk kebaikan bagi diri Anda, juga buat orang-orang yang ada di sekeliling Anda, yang ada dalam kehidupan Anda. Untuk yang berpasangan, target tujuan terbesar dalam hidup Anda dengan pasangan adalah merencanakan satu langkah besar untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan, agar apa yang dikerjakan, apa yang dijalani bersama pasangan mempunyai nilai yang tinggi, dan juga target-target untuk bisa ada stepnya gitu, ada tujuannya, ada arahnya, ini terlihat jelas. Mudah-mudahan komunikasi yang dilakukan pun menuju kepada arah hubungan yang terlihat ada tujuan yang jelas, diskusinya jelas, pembahasannya jelas. Jadi nggak ada yang sia-sia. Kebersamaan Anda selalu diciptakan suasana yang makin mendekatkan hati Anda dengan pasangan. Dan hindarkan perdebatan yang tidak penting, hindarkan hal-hal yang hanya membuat suasana jadi tidak enak ya. Kalau ada yang lagi diem-dieman, gimana Mbak Endang? Coba mengalah sedikit supaya bisa berdamai, supaya bisa diatasi problem-problem yang sekarang membuat pikiran jadi tegang, jadi kusut, jadi banyak syakwa sangka. Kalau lagi ribut kan gitu ya. Ayo berdamai ya. Dan buat yang lajang, sepertinya hari ini rencananya banyak sekali janjiannya dengan si anu si itu gitu ya. Mudah-mudahan kegiatan apapun yang dilakukan, janji-janji yang sudah Anda ucapkan bisa terpenuhi, dan hari ini bisa berjalan dengan penuh sukacita dan semangat, walaupun mungkin sebagai lajang belum ada siapapun yang jadi gebetan atau jadi incaran ya. Tapi buat yang sudah ada, yang lagi dilihat-lihat, yang lagi diingat-ingat, yang lagi dibayang-bayang, semoga Anda punya strategi yang jitu untuk bisa kontak dia, komunikasi yang berlanjut dengan dia, semangat untuk melakukan satu pertemuan yang nggak terlalu kelihatan, jadi smooth ya, pendekatannya pelan tapi pasti gitu. Oke, yang berikutnya adalah Aries, Raja Piala, elemen air, terkait dengan perasaan ya. Jadi hari ini harus pelan, hati-hati, jalani apa yang sudah disiapkan, direncanakan untuk bisa melewati setiap waktunya dengan segala kegiatan yang menyenangkan, yang membuat hati tenang, yang membuat hati bahagia. Jadi hindarkan sesuatu yang hanya menciptakan pertengkaran, konflik dengan orang-orang di sekeliling, atau bahkan dengan orang yang terdekat ya. Dan keputusan atau sesuatu yang ingin dilakukan harus dipikirkan dengan hati-hati, jangan sampai ada masalah, jangan sampai menimbulkan problem ya, karena di sini Raja Piala berdiri di atas papan, jadi harus menjaga keseimbangan, menjaga perasaannya, menjaga perasaan orang yang ada di sekelilingnya, karena untuk tujuan yang lebih besar lagi, kedamaian, kebahagiaan, dan juga sukacita yang diciptakan di hari yang khusus, menikmati kebersamaan dengan orang-orang terkasih ya. Dan buat yang berpasangan, ada kalanya diskusi, bicara dari hati ke hati, mengevaluasi apa yang ada dalam kehidupan, bisa membuat hati jadi tenang, jadi damai. Kalau marah bisa luntur marahnya, kalau kesal bisa luntur kesalnya, dan menyadari bahwa jika saling mencintai itu harus mau berkorban dan mau memaafkan kalau ada sesuatu yang sempat membuat hati marah, kesal, terluka. Dengan cara seperti itu, hubungan akan jadi kokoh dan menjaga hati satu dengan yang lainnya, sehingga nggak tergesa-gesa mengucapkan sesuatu atau berusaha untuk menyerang pasangan. Jangan. Kata-kata yang menyakitkan itu sulit untuk bisa terhapus. Lebih baik cari kalimat yang bisa menyadarkan, bukan yang menjatuhkan ya. Ini amat sangat dianjurkan supaya hubungan berjalan dengan
baik, berjalan dengan penuh kasih sayang dan penuh cinta kasih ya. Untuk yang lajang, kalau hari ini perasaannya lagi capek, lagi suntuk, lagi mumet, nggak mau kemana-mana, istirahat supaya tenaganya pulih kembali dan tidak mengganggu kegiatan atau aktivitas yang berikutnya. Jangan sampai gara-gara terlalu capek hari ini bisa berkegiatan, besoknya ambruk gitu ya. Dan kalau yang hari ini sedang galau tentang bagaimana sih sebetulnya dia gitu, seseorang yang sedang Anda dekati, semoga saja sikap Anda yang sangat hati-hati, yang sangat menjaga perasaan seseorang yang sedang coba Anda dekati ini akan menuju kepada keberhasilan. Karena kalau deketin orang itu harus pakai strategi, nggak gerbak-gerbuk, ubrak-abruk gitu ya, kesannya jadinya rusuh, bukannya menyenangkan malah nyebelin gitu ya. Harus tenang, sabar, lakukan strategi bagaimana cara berkomunikasi yang enak, bagaimana caranya supaya nggak terlalu kelihatan agresif atau berusaha untuk melakukan pendekatan yang sebetulnya pendekatannya tuh jelas gitu, tapi tersamar. Jelas langkahnya, tersamar caranya. Nah, itu pakai strategi mungkin seperti jinak-jinak merpati ya. Terlihatnya mendekat tapi didekati terbang. Begitu meleng dideketin lagi. Seru tuh kalau lagi pendekatan ya. Mudah-mudahan ini membuat dia memiliki rasa yang sama dan ada sinyal bahwa dia pun bersedia didekati atau mendekati ya. Yang berikutnya adalah Taurus. Coba kita lihat Taurus. Temperance, kesederhanaan, keseimbangan, fokus dengan target-target yang ingin dicapai. Ini adalah gambaran 2 piala diseimbangkan oleh malaikat. Berarti hanya fokus bagaimana terjaganya kestabilan, keseimbangan, kesenangan, sukacita, dan penyederhanaan dari langkah-langkah yang dilakukan setiap harinya. Jadi nggak ada yang membuat rumit, yang membuat tegang, yang membuat kesal, atau membuat galau ya. Karena di sini ditemukan kenyamanan batin, ketenangan spiritual, kekuatan jiwa, dan juga target atau tujuan yang jelas. Melangkah dengan sesuatu yang terencana dengan baik sehingga tidak goyang kiri, tidak goyang kanan. Semuanya jadi terasa mudah dan ringan dan simple ya. Untuk yang berpasangan, selalu merasakan bahwa ada frekuensi yang begitu kuat antara Anda dengan pasangan, seperti ada silver cord. Jadi apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan sama juga dengan yang dia rasakan. Dan ini adalah bobot dan kualitas dari sebuah hubungan yang mengarah kepada peningkatan dari rasa cinta yang ada. Dan ini seperti hubungan yang dijaga oleh malaikat supaya tetap merasakan saling terisi, saling mencintai, saling peduli, saling memperhatikan. Jadi harus menjaga rasa terhalus dalam cinta sehingga satu dengan yang lainnya mampu menjaga komitmen yang ada ya. Dengan begitu cinta akan menjaga bobotnya, cinta akan tetap berada pada koridornya. Dan buat yang lajang, sepertinya hari ini mau enjoy dengan orang-orang yang satu visi, satu misi, satu semangat, dan untuk membawa gairah tersendiri dalam mengikuti aktivitas apapun karena lagi santai, karena lagi banyak waktu untuk bisa menikmati hari ini dengan keceriaan. Karena belum ada siapa-siapa katanya gitu ya. Tapi buat ada yang someone spesialnya, maksudnya dalam ada seseorang yang sedang dikeker-keker, yang sedang membuat hati Anda naksir gitu ya. Misalnya Anda sepertinya merasa hal yang mudah sedang terbuka, jalannya lagi terbuka, kesempatannya lagi ada. Nah, manfaatkan dengan baik supaya arah menuju kepada pendekatan itu berjalan dengan mudah, berjalan dengan ringan, nggak sulit, nggak ada halangan. Dan biasanya kalau tujuan ke arah sana dipermudah, berarti ada sinyal bahwa Anda dengan dia akan bisa bersatu ya. Yang berikutnya adalah Gemini, The High Priestess. Ini adalah simbol pendeta, simbol spiritual. Dimintakan kepada Gemini hari ini harus tenang, tidak boleh gegabah, harus berpikir dan dampak-dampak dari apa yang dilakukan. Ini message spiritual untuk menguatkan batin, kembali lagi kepada fakta nyata kehidupan bahwa hidup tuh harus on the track, harus sesuai dengan arahan, harus sesuai dengan
semangat yang ada dan menghindarkan diri dari hal-hal yang justru akan bisa mengganggu atau membahayakan langkah hidup ke depan. Jadi kalau Anda yakin dengan apa yang dilakukan saat ini, semoga bisa dilakukan dengan baik, target-targetnya, langkah-langkahnya. Dan hari ini kalau ada banyak waktu, misalnya mau pergi ke satu tempat yang tenang, damai, tidak gaduh dan membuat batin merasa menemukan tempat yang tepat untuk menenangkan diri, membuat tempat jadi membuat hati jadi kayak seperti refreshing gitu ya. Kenapa tidak ya? Gunakan sebaik mungkin apa yang bisa Anda kerjakan, Anda lakukan hari ini, asalkan secara spiritual, secara secara batin Anda menemukan kenyamanan, kebahagiaan dan juga kestabilan secara lahir maupun batin. Kemudian untuk yang berpasangan, selalu ingat bahwa jodoh itu rahasia Tuhan, tapi ketika kita masuk dalam proses kehidupan disatukan cinta, maka jalani dengan penuh tanggung jawab dan yakinlah bahwa setiap dalam perjalanan kehidupan ingat dengan ikrar cinta tersebut, maka Anda akan menjaga dengan teguh apa yang ada di antara Anda dengan pasangan. Tidak akan mudah tergoda, tidak akan mudah membiarkan cinta terlantar gitu ya. Tidak akan mudah membuat lupa dengan apa yang sudah diucapkan, dan akan selalu melihat dari sudut kekuatan cinta antara Anda dengan pasangan, apa yang membuat Anda dan dia kuat, bertahan, dan memiliki mimpi yang indah untuk terus bersama dalam kekuatan hati, dalam kekuatan cinta, dan saling dan merasa saling memiliki untuk tetap menyatukan hati ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini sudah mulai berpikir gimana caranya ya untuk bisa bertemu dengan tambatan hati, bisa bertemu dengan jodohnya, maka harus sabar ya, harus pelan-pelan, jangan tergesa-gesa, karena kalau tergesa-gesa justru akan bisa berakibat Anda merasa salah pilih atau kok nggak sesuai, kok karakternya ternyata hanya indah di depan, di belakangnya kok kacau balau misalnya gitu ya. Harus tenang, sabar, dan butuh waktu sebetulnya untuk bisa meyakinkan bahwa Anda melabuhkan hati pada orang yang tepat. Karena kalau baru dekat terus Anda merasa sudah mengetahui segalanya, biasanya ini tertipu oleh pandangan mata dalam kondisi yang sesaat, karena eloknya, karena gantengnya, karena cantiknya, tapi Anda belum mengenal dengan jauh bagaimana kepribadiannya. Ini yang harus dihindarkan ya. Kalau bisa pahami, kenali, tapi juga nggak terlalu lama ya, jangan sampai membuat orang lama menunggu untuk menjadikan satu kepastian bahwa apakah betul dia akan menjadi someone yang spesial dalam hidup saya. Jadi kalau memang ada di sini unsur spiritual bahwa cinta itu juga bagian dari proses hidup untuk melangkah menemukan pelabuhan hatinya, maka yakini hati Anda merasakan menemukan chemistry dengan seseorang yang ada di dekat Anda, yang begitu menyentuh hati Anda. Kalau ketika dekat dan dia pun dekat merasakan ada sesuatu yang begitu nyaman, begitu tenang, dan membuat hati Anda tidak bergemuruh, gejolak, rusuh, resah gitu, berarti Anda sudah menemukan suasana kebatinan yang tepat. Dan semoga kalau ini yang Anda temukan, arah menuju kepada perjodohan jauh lebih mudah. Tapi buat yang sekarang belum ada siapapun, nggak ada siapapun yang dekat, maka suasana kebatinan, unsur spiritual yang terlihat di sini, Anda sedang berusaha mencari jalan kehidupan dengan ikut aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang memperkuat spiritual Anda, yang memperkuat keyakinan Anda, sehingga dalam kesendirian Anda tidak pernah merasa kesepian, merasa semua waktu yang dilewati bermakna dan menciptakan bahagia yang terus hadir dalam kehidupan, karena ciptaan positifnya yang ada dan hadir dalam pikiran Anda. Selalu positive thinking itu yang membuat Anda merasa setiap waktu yang dilewati terasa bahagia ya. Yang berikutnya adalah Cancer. Kita lihat
The sun, matahari. Hari ini rasanya Anda bersemangat, bahagia, ingin menebarkan energi positif kepada orang-orang yang ada di sekeliling, mengajak mereka untuk semangat, yang sakit segera sembuh, yang loyo jadi semangat, bergairah, dan Anda sendiri kalau misalnya lagi kurang bergairah atau berenergi, Anda tahu bagaimana menstimulus diri Anda untuk yuk gerak ini, yuk ke sana, yuk ke sini, yuk ke situ gitu ya. Kenapa? Karena dengan menggerakkan seperti itu tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, tidak ada setiap menitnya lewat begitu saja. Anda sedang menerapkan langkah hidup bahwa waktu yang dilewati itu mempunyai makna positif, mempunyai nilai yang besar, mempunyai kedalaman arti dalam setiap kehidupan yang dijalani, dan maknanya seperti terangnya matahari membuat hidup jadi jelas, nyata, langkahnya tidak tersandung. Karena apa? Karena terang, nggak gelap gitu ya. Dan itulah kehidupan yang sedang Anda coba terapkan. Semua yang dikerjakan harus jelas tujuannya, harus jelas arahnya, harus jelas nanti hasilnya seperti apa ya. Dan buat yang berpasangan, Anda ibaratnya matahari, maka dia merasa hidup itu jadi terasa indah, terasa punya makna karena hadirnya Anda di dalam hidup dia. Dan ini yang harus terus ditumbuhkan supaya tidak ada rasa tidak diperhatikan atau tidak ada rasa misalnya Anda lebih fokus kepada kegiatan atau aktivitas kehidupan pribadi Anda dan tidak memikirkan perasaan pasangan yang misalnya sering ditinggalkan. Jangan sampai seperti itu ya. Terus tumbuhkan rasa hangat, mesra, penuh romantika cinta dengan pasangan sehingga dia merasa bahagia sekali menjadi sosok yang selalu menjadi istimewa dalam hidup Anda ya. Dan kalau ada yang lagi marah-marahan, kesel-keselan, panasnya kayak matahari jam 12 siang supaya segera diselesaikan masalahnya, didiskusikan, jangan berlama-lama tengkar karena akan mengganggu mood Anda di keseharian, bahkan mungkin jadi bingung, aduh gimana ini ya, aduh gimana. Nah, aduh ini yang bikin nggak konsen ya, nggak akan membuat Anda merasa nyaman atau tenang dalam beraktivitas. Selesaikan dan segera berbaikan supaya apa yang Anda jalani dalam hidup punya bobot kualitas yang membuat Anda dan pasangan happy gitu ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini Anda merasa banyak yang membutuhkan kehadiran juga keikutsertaan atau keterlibatan Anda dalam kegiatan apapun, maka gunakan sebaik-baiknya karena inilah momentum yang tepat untuk menunjukkan apa yang seharusnya Anda lakukan. Momentum yang tepat bagaimana Anda menunjukkan keikutsertaan diri Anda sebagai sosok yang aktif, sosok yang punya potensi diri berkembang dalam kegiatan apapun. Dan mungkin belum ada hal-hal yang terpikir tentang cinta, tapi Anda diam-diam banyak yang mulai memperhatikan ya. Tapi buat yang sedang proses pendekatan, Anda harus yakin punya potensi, punya sesuatu yang istimewa yang bisa Anda tunjukkan bahwa Anda layak untuk didekati, layak untuk diterima, layak untuk dipertimbangkan gitu ya. Jadi kalau lagi mendekati seseorang harus pede, jangan sampai minder, nanti dekatnya bingung, dekatnya malu-malu, terus terkesan Anda tuh kayak nggak serius. Nah, jangan sampai terlihat seperti itu. Tunjukkan keyakinan dan keberanian Anda untuk bisa dekat dengan seseorang. Kalau yang laki-laki ya harus berani menunjukkan sikap gentle-nya bahwa dia ingin dekat, ingin menunjukkan keseriusannya karena mendapatkan sinyal positif untuk makin mendekat. Nah, itu jalannya dipermudah namanya gitu ya. Tapi kalau yang perempuan tunjukkan juga sinyal bahwa bersedia didekati, punya ketertarikan yang sama sehingga selalu menemukan cara berdua untuk bisa bertemu, berkomunikasi, dan mencari waktu untuk sering bersama, pergi ke tempat yang bisa meningkatkan kualitas komunikasi, diskusi tentang sebuah buku di sebuah misalnya pergi ke toko buku, cari buku yang bisa menjadi diskusi yang menarik. Nah, ini akan membuat bobot kualitas kedekatan Anda terarah dan tujuannya jelas ya. Giliran Leo, coba kita lihat 8 tongkat, gerak cepat. Hari ini
punya banyak rencana untuk bergiat kemana, dengan siapa, dan melakukan berbagai aktivitas yang sudah direncanakan beberapa hari sebelumnya, atau janjian dengan orang-orang yang selama ini mungkin sudah nggak sabar ingin Anda temui. Mudah-mudahan kegiatan apapun yang ingin dilakukan hari ini, Anda bergerak dengan semangat, tapi jangan tergesa-gesa, karena biasanya kalau tergesa-gesa, handphone ketinggalan, dompet ketinggalan, ada peralatan yang nggak kebawa. Nah, jangan sampai itu terjadi. Persiapkan segala sesuatu dengan teliti, dan aktivitas yang sudah dipersiapkan mudah-mudahan berjalan dengan lancar, dan orang-orang yang ditemui membuat hati Anda senang, dan hari ini begitu banyak memberi kesan. Anda bersikap baik, dia akan baik. Anda ceria, mereka pun akan tertular aura ceria yang Anda tunjukkan, ya. Dan buat yang berpasangan, ada kesempatan untuk bisa menikmati waktu yang begitu banyak, ya. Misalnya waktu hari ini tuh Anda lagi fleksibel, Anda lagi punya waktu senggang, gunakan sebaik-baiknya untuk bersama, berdua dengan dia, menikmati suasana yang khusus. Misalnya pergi ke satu tempat di mana Anda pernah merasakan kenangan yang indah. Nggak usah yang mahal-mahal, ya. Mungkin tempat itu punya kesan di mana Anda ingin membuat satu kesan yang positif dengan dia. Nah, siapa tahu dengan hadir ke tempat itu berdua, menikmati suasana yang beda dari biasanya, mengingat atau menggugah dan mengunggah lagi kenangan lama yang indah, membuat rasa sayang itu muncul lagi, dan bersyukur Anda dengan dia disatukan dalam cinta, ya. Dan buat yang lajang, gerak cepat dalam kegiatan aktivitas Anda sebagai lajang karena belum ada siapapun. Mungkin ada baiknya Anda bergabung bersama teman-teman, sahabat yang punya satu semangat untuk bergiat, beraktivitas, sehingga hari ini ada banyak hal yang positif yang dilakukan untuk peningkatan kualitas hidup Anda, sehingga hari ini nggak tersia-sia, ya. Kegiatannya berjalan dengan lancar. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, alangkah alangkah enaknya gitu kalau seandainya sudah bisa komunikasi dengan seseorang yang sebetulnya sudah mulai nih tersambung komunikasi, diskusi, hal-hal yang menyangkut tentang rencana-rencana mau ngapain hari ini. Dia sudah memberikan respon atau sinyal positif, nggak keberatan diajak jalan, nggak keberatan diajak ngobrol, atau mungkin nggak sempat ketemuan, tapi mungkin chat, ya, ngechat dia, dan diskusinya dua arah, itu paling seru. Sehingga nggak sadar, aduh, setiap menitnya sudah lewat banyak, akhirnya sejam, 2 jam, dan nggak lama Anda menyadari bahwa dia dan Anda makin dekat gitu, ya. Karena ini 8, infinity, terhubung dengan semangat. Dan kalau memang ada waktu atau ada kesempatan bisa pergi bersama, coba duduk di tempat yang memang memungkinkan diskusinya enak. Jangan di tempat yang berisik, yang riuh gitu, diskusinya nggak bisa. Ini yang justru akan membuat Anda merasa apa sih gitu, ya. Jadi sia-sia deh waktu ngobrol, nggak dapet ngapa-ngapain, jadi susah gitu. Jangan sampai salah lokasi, ya. Kalau salah fokus kan salfok, kalau salah lokasi salok, ya. Oke, yang berikutnya adalah Virgo, King of Pentacles. Ini gambaran di mana koin itu elemen tanah mewakili materi. Ada beberapa hal yang menjadi konsentrasi Anda hari ini. Ingin pergi ke satu tempat, membeli barang atau membeli sesuatu yang sudah lama, ya, sudah lama ingin Anda wujudkan rencana itu, direalisasikan. Maka pikirkan hari ini dengan siapa, di mana lokasinya, berapa jumlah yang mau dibeli, apa saja yang ingin dibeli gitu, ya. Dan mungkin kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan inginnya Anda datang, bisa juga ada acara undangan, pesta, acara arisan bisa, kemudian atau reuni, atau acara-acara terkait dengan organisasi, komunitas, apapun itu. Mungkin Anda dipandang memang bisa menghidupkan suasana
auranya jadi beda kalau Anda muncul. Wah, mudah-mudahan kegiatan apapun yang dilakukan di hari ini memberi berkah besar untuk Anda dan juga semua yang terlibat di dalamnya. Buat yang tetap berkegiatan, artinya tetap bekerja, aktif, nggak libur hari ini, semangat ya. Apa yang Anda lakukan insya Allah membawa kebaikan besar bagi kehidupan Anda, bagi perjuangan hidup untuk bisa meningkat secara kualitas, secara karir, secara income, apapun itu. Ini adalah langkah yang besar dalam hidup Anda. Gunakan sebaik-baiknya hari ini agar tercipta rasa nyaman, damai, bahagia, dan ketenangan di hati. Untuk yang berpasangan, kalau ada yang bisa Anda berikan khusus ya, spesial perhatian, cinta, kebersamaan, maka lakukan semampu yang Anda bisa, karena ini akan memberi bobot dan kualitas tersendiri sehingga Anda dan dia betul-betul akan merasakan kualitas dari kebersamaan itu ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini yang Anda pikirkan adalah bagaimana bisa makin dekat dengan seseorang, berjuang dong, cari cara, cari trik, cari celahnya supaya bisa makin akrab dan makin dekat dengan seseorang yang Anda suka ya. Tapi kalau yang sedang sibuk-sibuk, tetap fokus bagaimana bisa mendapatkan peluang-peluang yang menghasilkan. Semoga hari ini bisa digunakan untuk meluaskan jaringan, menjemput peluang, dan membuktikan bahwa yang Anda kerjakan memberi hasil yang memuaskan ya. Yang berikutnya adalah Libra. As tongkat, elemen api, ada semangat, ada keseruan di hati, ada target-target besar yang ingin Anda wujudkan di hari ini. Mungkin kalaupun Anda diundang, Anda ingin hadir dengan penampilan yang optimal, dengan persiapan yang oke gitu. Tapi buat yang sedang panas hati, kesal, marah, mungkin terganggu dengan satu informasi atau satu kabar yang membuat Anda jadi kesal, ngedrop, dan males mau ngapa-ngapain, jangan lama-lama malesnya, nanti rugi. Satu hari lewat nggak ngapa-ngapain kan yang rugi kita ya. Jangan terlalu diambil hati kalau ada orang yang hanya membuat hidup Anda tuh jadi panas, jadi emosi, jadi kesal. Singkirkan, pastikan bahwa Anda memang sosok yang memberikan energi besar bagi siapapun. Ini as tongkat, tongkat elemen api terkait dengan semangat, harus tetap dijaga semangatnya, harus tetap ditumbuhkan perjuangan tekadnya dan hal-hal yang membentuk Anda menjadi sosok yang tangguh dan dipercaya, karena di sini akan membuktikan bahwa Anda memang mampu diberikan kepercayaan, diberikan amanah, dan Anda akan membuktikan sungguh-sungguh bahwa Anda memang orang yang tepat gitu ya. Dan buat yang berpasangan, menjaga hatinya, menciptakan gairah-gairah dalam hubungan, memberikan perhatian dan juga sikap romantis, ini akan membuat perasaan tuh desire-nya nggak pernah padam ya, gairah cintanya nggak pernah padam. Ini yang dibutuhkan dalam sebuah hubungan supaya nggak ada bosan, nggak ada istilah lagi jenuh gitu ya. Anda punya cara atau trik menciptakan kegairahan atau kehidupan dalam hubungan sehingga iramanya nggak ada yang turun tapi justru berirama dan bobotnya naik ya. Untuk yang lajang, kalau saat ini Anda sedang berpikir bagaimana meningkatkan kualitas hidup tanpa berpikir tentang cinta-cintaan, nggak ada yang salah kok kalau seperti itu. Mungkin Anda sekarang lagi sibuk bagaimana mengumpulkan uang untuk bisa membahagiakan orang tua, bagaimana meningkatkan kualitas pergaulan supaya punya link kemana-mana sehingga kalau ada urusan dipermudah jalannya, atau bagaimana caranya memanfaatkan hari ini dengan bergiat, misalnya ikut kursus, ikut aktivitas yang bisa menambah pengalaman. Apapun itu harus dilakukan dengan semangat. Tapi kalau saat ini sedang ada yang dijajaki, maka dimanfaatkan hari ini untuk bertemu, untuk bisa ngobrol, untuk bisa jalan, sekedar jalan. Mungkin dia belum terlalu tahu kalau Anda sebetulnya menaruh harapan untuk bisa menjadikan dia seseorang yang spesial. Nanti pelan-pelan juga bisa kok. Yang penting mendapatkan hatinya dulu, mendapatkan kenyamanan dia dulu untuk bisa makin dekat dengan Anda ya. Yang berikutnya adalah Scorpio. Page of Pentacles, pembantu koin, elemen tanah terkait dengan materi.
hari ini ada banyak hal yang bisa Anda bantu. Mungkin ada keluar sedikit uang untuk untuk kelancaran acara, untuk pembuktian eksistensi Anda, untuk kepedulian Anda. Apapun yang dilakukan aktivitas Anda hari ini, tujuannya adalah untuk melibatkan diri supaya orang tahu bahwa Anda ikut bersosialisasi, ikut kegiatan-kegiatan yang membuat Anda terhubung dengan orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Jadi tidak eksklusifkan diri gitu ya. Dan kalau tenaga Anda dibutuhkan untuk membantu satu acara, terlibat dalam satu kegiatan, lakukanlah dengan semangat dan dengan sukacita supaya merasakan bahwa setiap Anda hadir, hidup acaranya. Setiap Anda hadir, happy semuanya. Itu yang paling penting ya. Keterlibatan, keikutsertaan, dan Anda pun dengan senang hati ada di dalamnya. Ini akan membuat adanya sinkronisasi ya, dari apa yang Anda jemput peluangnya, apa yang Anda wujudkan keinginannya. Ini yang membuat satu dengan yang lainnya merasa hidup lebih hidup ya. Dan buat yang berpasangan, persembahkan perhatian, cinta, dan kasih sayang yang tulus, di mana Anda berusaha membantu diri Anda dan membantu hubungan Anda supaya tetap sehat, supaya bisa saling cinta dan saling menjaga. Ini yang paling penting, dan insya Allah hubungan yang seperti ini akan akan berjalan dengan tenang, damai, dan penuh cinta. Untuk yang lajang, kalau sekarang sedang berpikir bagaimana memanfaatkan hari ini untuk bisa dapat rezeki kagetan, dapat tawaran yang menarik, ada peluang yang harus dijemput gitu, maka bergeraklah supaya peluang itu tetap untuk Anda, bukan untuk yang lain. Tapi buat yang sedang melakukan pendekatan, mungkin ada sangu sedikit lah ya, pegangan uang supaya nggak terkesan bokeh atau terkesan Anda kok nggak modal gitu ya. Jadi kalau melakukan pendekatan yang lajang ini harus siap kalau ternyata memang harus misalnya traktir dia, ngajak dia nonton, atau Anda sendiri mungkin memang diajak seseorang gitu ya. Kalau ini untuk yang perempuan, kalau diajak ketemuan, jalan, menikmati suasana santai, ngopi-ngopi santai gitu, nggak ada salahnya sesekali menunjukkan niat Anda, tidak harus selalu di traktir gitu ya. Tapi kalau memang akhirnya ditraktir, itu rezeki namanya ya. Jadi apapun itu, nikmati hari ini, jemput peluang kalau memang ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan. Dan kalau ada seseorang yang mendekat gitu ya, ini buat para lajang, coba dilihat, ditelisik, kalau memang masuk ya atau sinkron dengan apa yang Anda rasakan, coba jajaki. Siapa tahu dia adalah orang yang sebetulnya bisa membuat hidup Anda bahagia ya. Oke, yang berikutnya adalah Sagittarius. Two of Cups, 2 piala, equal, sinkron ya, setara, sejajar, seide, sepemikiran. Ini yang dirasakan untuk Anda yang hari ini sebagai Sagittarius mungkin berpikir untuk melakukan sesuatu. Mau nggak ya? Insya Allah mau. Bisa nggak ya? Insya Allah bisa. Bergerak bersama nggak ya? Insya Allah bergerak bersama dan menjalankan sesuatu karena sama-sama menerima, sama-sama sepakat untuk menggerakkan semuanya menuju kepada satu hal yang positif. Dan ini akan menjadi berkah bagi Anda dan siapapun yang terlibat, karena tujuannya adalah pencapaian kehidupan yang semakin baik ya. Dan untuk yang berpasangan hari ini, kalau memang dalam situasi yang nggak enak, lagi ada masalah, coba berdamai supaya hari ini akur lagi, damai lagi, dan bisa menikmati suasana hari ini dengan sukacita ya. Dan buat yang saat ini sudah punya rencana dengan pasangan untuk menghadiri satu acara yang menyenangkan, untuk bertemu dengan orang-orang yang menenteramkan hati, lakukanlah. Mudah-mudahan ini adalah jalan atau cara membuat Anda dan pasangan selalu dekat rasanya, selalu menyatu hatinya. Dan ini penting untuk menumbuhkan cinta dan menyuburkan rasa sayang yang membuat hubungan itu sinkron terus ya. Oke, dan untuk yang lajang, kalau saat ini seperti gayung bersambut, pendekatannya mendapat respon yang positif, kemudian
keinginan untuk makin akrab juga disambut dengan positif, maka lakukan pendekatan dengan menunjukkan niat yang positif pula, niat yang tulus, sehingga dia tidak akan merasa khawatir untuk membuka hatinya karena akan terbimbing arah dan tujuan dari pendekatan ini untuk menyatukan dua hati, dan mudah-mudahan pendekatannya sukses. Tapi kalau yang sekarang belum ada siapapun, mungkin sambung rasa, sambung hati dengan teman-teman yang seide, sepemikiran, membuat Anda bersemangat hari ini untuk bergiat dan melaksanakan berbagai aktivitas dengan tujuan yang positif, dan mudah-mudahan banyak semangat, banyak kegembiraan yang dirasakan ya. Yang berikutnya Capricornus, the world. Wah, ini ada rencana mau jalan-jalan, mau keliling kemana, mau menikmati suasana hari ini dengan sukacita bersama orang-orang yang mungkin memang sudah lama Anda janjikan. Yuk ngumpul gitu ya, yuk ke sana, yuk ke sini, yuk belanja ke sana, yuk pergi ke sini gitu. Itu yang ingin Anda betul-betul wujudkan, karena ada beberapa hal yang menjadi komitmen ya. Karena kalau menurut Anda, kalau sudah janji ya harus ditepati, jangan tarsok-tarsok gitu. Dan mudah-mudahan ada banyak cerita indah yang menyemangati, yang membuat Anda yakin bersama orang-orang yang terkasih bisa membuat Anda makin mendapatkan makna yang khusus, makna yang spesial, makna yang indah. Dan hari ini menjadi khusus rasanya buat Anda dan orang-orang yang bersama Anda di hari ini. Dan untuk yang berpasangan, ajaklah dia melihat dan merasakan bahwa apa yang dijalani selama ini makin meningkat kualitasnya. Ajaklah dia berdiskusi tentang bagaimana perjalanan cinta Anda dengan dia yang penuh liku, tapi akhirnya berhasil dilampaui dan mengikatkan dua hati Anda dengan dia, orang yang Anda sayangi, benar-benar merasakan satu dengan yang lainnya membutuhkan, selalu ingin bersama. Dan mudah-mudahan ini menyadarkan hati Anda dan pasangan untuk terus makin mengukuhkan cinta dalam satu balutan hati dan berjuang sungguh-sungguh agar terus bersama dan tidak terganggu pihak-pihak ketiga yang mungkin ingin menggoyang suasana hubungan Anda dengan pasangan. Jadi kalaupun saat ini ada yang sedang bermasalah hubungannya karena masuknya gangguan pihak ketiga, bersabarlah. Harus sama-sama mentas ya, harus sama-sama menyadari ada yang keliru nih. Harus betul-betul dibersihkan, harus betul-betul kembali ke jalan yang benar ya, supaya hubungan bisa diselamatkan. Dan buat yang lajang, kalau saat ini belum ada siapapun, mungkin sedang berusaha mengenal dunia yang luas, menemukan seseorang yang betul-betul cocok atau tepat untuk menjadi seseorang yang kelak menjadi pendamping hidup dan memberikan kebahagiaan, dan tidak ada penyesalan sedikit pun karena telah melabuhkan hati kepada seseorang yang dipilih. Dan buat yang sedang melakukan penjajakan atau pendekatan, coba cari cara bagaimana bisa diskusi dan membahas hal-hal yang menyentuh hatinya, yang membuat dia merasa betul-betul enjoy bersama Anda tanpa ada kecemasan atau kekhawatiran. Kalau Anda ingin mengambil keuntungan atau Anda ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan, nah hindarkan hal itu. Tunjukkan niat baik yang paling penting dan ajak dia membuka wawasan kehidupan sehingga apa yang Anda konsepkan dalam hidup itu bisa sinkron, supaya bisa seiring, sejalan, seias kata kalau kelak dia menjadi seseorang yang betul-betul spesial dalam hidup Anda, seseorang yang kelak menjadi pasangan hidup Anda atau soulmate-nya ya. Oke, dari apa yang dibacakan, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran, tapi kalau ada yang baik aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Buat yang mau ingin konsultasi secara private, silakan kontak Mbak Tati, tanyakan berapa biayanya, dan WhatsApp di 0878 85001208. Sekali lagi, oh iya pesannya, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Dang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.